106 The Voice of Love. Kasih Tuhan, Anda masih bersama dengan kami dalam program Ultimate Intimacy. Kami masih menunggu bagi kasih Tuhan yang mau bergabung. Anda mungkin punya pertanyaan atau Anda punya pergumulan doa, Anda bisa gabung melalui WA di 0813 330 60.000 atau di jalur telepon 031 504 6000. Baik, ini ada beberapa permohonan doa yang akan dilayani oleh Evangelis Brian. Silakan. Shalom, selamat malam. Untuk saudara-saudari yang minta didoakan, dan sebelum saya berdoa, supaya siapkan iman saudara bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita lihat di Lukas 1 ayat 37. Injil Lukas 1 ayat 37. Tertulis, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Demikian kita lihat di Ayub 42 ayat 2. Kita lihat di kitab Ayub 42 ayat 2, di mana kita lihat ayat Ayub ini penuh dengan penderitaan. Padahal Ayub adalah seorang yang taat, di mana Ayub 42 ayat 2 itu dikatakan, tertulis, maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Jadi apapun kondisi saudara, apapun masalah saudara, tetapi kalau Anda datang dengan iman yang tulus, iman percaya, dengan ucapan syukur, Tuhan berjanji seperti yang dialami Ayub, demikian engkau akan mengalami. Kita lihat firman Tuhan, kita dengar firman Tuhan, kita dengar khotbah, tetapi yang menentukan adalah iman saudara. Jadi kita perlu bekerja sama dengan firman Allah, karena iman timbul karena pendengaran akan firman Kristus, tadi sudah disebutkan. Tetapi di dalam Mazmur 107 ayat 20 kita lihat di mana Tuhan berfirman di dalam Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Jadi saya ulangi, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Saudara dan saya sepakat, 2 bahkan lebih dari 3 orang bersama para pemirsa yang ada saat ini mendengar pesan firman ini, maka saudara dan saya dengan pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, kita sudah lebih dari 2-3 orang sepakat. Kalau saudara sendiri di rumah, saudara berdoa dengan iman percaya, dengan pertolongan Roh Kudus, Roh Allah yang ada di dalam tubuh saudara, yang tertulis di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Kita lihat 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tertulis, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Tertulis di ayat 17,
jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Tertulis dianya itu huruf kecil. Nah, jika ada orang atau barang siapa, ataupun ada kuasa-kuasa gelap, penghulu-penghulu udara, pemerintah-pemerintah, semuanya menghalangi, itu akan dibinasakan oleh Allah. Tertulis di sini. Jadi saudara adalah bait Allah. Jikalau tubuh saudara bait Allah, tertulis dalam firman ini, saudara tidak akan mati. Saudara tidak akan mati karena sakit penyakit. Saudara tidak akan mati karena kecelakaan atau hal-hal lain. Kenapa? Karena tubuh itu adalah bait Allah. Dan bait Allah itu kudus jikalau saudara percaya dengan iman. Tetapi jikalau ada dosa, ada kesalahan, saudara harus cepat minta ampun kepada Tuhan. Karena upah dosa itu adalah maut, yaitu kematian, baik lewat segala masalah ataupun sakit penyakit. Tetapi dikatakan di sini supaya kita tahu kenapa kita sakit, kenapa kita ada masalah. Hidup pasti ada masalah di dunia yang fana ini. Tetapi kalau kita punya iman mengandalkan Tuhan, masalah itu seperti ujian bagi orang beriman, bukan pencobaan. Karena Allah tidak bisa dicobai, Yesus tidak bisa dicobai. Yesus sudah menang atas pencobaan. Dari penderitaan, dia sudah mengalahkan pencobaan itu. Dia sudah mengalahkan dosa dan maut. Jadi kita harus imani bahwa firman Tuhan yang kita dengar itu apakah membangkitkan iman saudara atau tidak. Jadi kalau kita beribadah di gereja ataupun di doa malam atau di persetujuan doa, yang sangat penting apapun isi firman Tuhan itu, pesan firman Tuhan itu, kalau iman saudara bangkit, iman saudara percaya, maka satu kata ayat firman Tuhan itu akan menyembuhkan saudara. Apapun kesalahan dosa saudara, apapun masalah saudara, kalau Anda percaya berbalik, maka Tuhan akan menolong saudara. Tertulis di dalam firman Tuhan pada zaman rasul-rasul, pada zaman murid-murid Yesus melihat banyak perbuatan Yesus menyembuhkan banyak orang. Tetapi saat berdoa untuk orang yang sakit ayan, tidak bisa sembuh. Dan Tuhan menegur, sampai berapa lama engkau percaya? Hanya percaya. Percaya itu dibutuhkan satu tindakan, bukan hanya perkataan. Karena iman tanpa tindakan, tanpa perbuatan, dan tidak diperkatakan, sia-sia, yaitu mati. Jadi iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itulah obat yang mujarab, yang menguatkan tulang ototmu, yang membuat engkau panjang umur, awet muda. Tertulis di dalam firman Tuhan. Karena musuh kita satu adalah diri kita sendiri yang tidak percaya. Karena tidak percaya, tidak suka berdoa, tidak suka firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, tidak intim melekat. Kita harus belajar dari Daniel, 1 hari 3 kali, Daud 7 kali sehari. Kita boleh lebih, semampu kita, segenap hati kita, menyerahkan waktu kita, harta kita, nyawa kita untuk kemuliaan Tuhan. Dan semuanya itu diperhitungkan, tercatat, dan tidak sia-sia. Nah, kita harus tahu waktu kita berdoa, diri kita sendiri apakah sudah mengenal kebenaran firman Tuhan, dan apakah kita sungguh-sungguh percaya seperti yang Tuhan mau. Jadi ada proses yang harus kita lewati, ada proses yang harus kita alami. Tetapi selama kita tunduk, proses itu akan membawa untuk kemuliaan Tuhan. Maka Roh Kudus akan menolong saudara. Bahkan sepatah kata
seperti seorang perwira yang hambanya sakit, disembuhkan Tuhan. Hanya sepatah kata. Jadi penting itu iman, sehingga Tuhan memuji perwira itu. Jadi punyalah iman sehingga menggoyahkan hati Tuhan, sehingga saudara dipuji oleh Tuhan. Pada saat Maria duduk di kaki Yesus, mendengarkan apa kata Yesus, saat ini saudara dan saya mendengarkan apa kata firman Tuhan, sehingga Tuhan berkenan kepada Maria, karena Maria memilih yang terbaik, sedangkan Marta sibuk dengan kegiatan-kegiatan duniawi, kegiatan sosialisasi, yang kalau sekarang boleh kita samakan dengan kegiatan sosialisasi baik dalam media ataupun lain-lain. Pada saat gereja tidak berfungsi, gedung-gedung gereja ditutup, seakan-akan Tuhan itu kemana? Banyak orang-orang yang pada saat gereja dibuka mungkin malas ke gereja, mungkin hanya minggu aja, tetapi Senin sampai Sabtu tidak pernah ada mesbah keluarga, tidak ada mesbah untuk anak-anak, sibuk oleh pekerjaan. Nah, mungkin ada alasan-alasan karena sibuk. Tetapi saat ini dunia dilanda oleh pandemi virus corona ini, saya rasa saudara harus merendahkan diri, berbalik, bertobat, minta belas kasihan Tuhan yang sudah memberikan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Kita sudah melalui Paskah beberapa hari yang lalu, dan kita melihat tubuh dan darah Yesus. Betapa panjang lebar dalamnya kasih Tuhan kepada kita semua yang percaya. Dan itu sudah dilakukan, tidak bisa dibatalkan. Segala dosa, kutuk, maut, sakit, penyakit sudah ditanggung oleh bilur-bilur darah Yesus. Jadi saudara harus percaya bahwa saudara itu, hidup dan mati saudara bukan milik saudara sendiri, tetapi milik Tuhan Yesus, milik Allah. Karena saudara dan saya hanya debu, buatan tangan manusia, bukan buatan tangan manusia, tetapi buatan Allah. Siapakah kita ini, manusia debu yang mengetahui pikiran Tuhan dan menjadi penasihatnya? Semuanya dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, untuk Dia. Itu tertulis di dalam Roma 11 ayat 34 dan 36. Mari kita datang mempersembahkan tubuh kita yang kudus, yang berkenan, yang sempurna, sebagai ibadat kita yang sejati. Dan akal budi kita sehat, akal budi kita juga bekerja, tunduk kepada otoritas firman Tuhan dan kepada pemerintah, sehingga kita banyak waktu di rumah untuk menggunakan waktu sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita harus melihat pesan firman Tuhan di Kolose 4. Kita lihat di Kolose 4 ayat 2 tertulis, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Orang yang mengucap syukur di dalam doa adalah orang yang punya iman. Orang yang bisa mengucap syukur menerima apa yang tertulis dalam firman Tuhan dengan iman, percaya, dengan sukacita, sehingga doanya berkenan kepada Tuhan. Dalam ucapan syukur itu memang tidak mudah dalam kondisi pandemi. Tetapi kalau saudara sudah terlatih di dalam doa, suka berdoa, maka iman saudara semakin tajam. Tidak ada satu helai rambut pun Tuhan izinkan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Hidup manusia, awal dan akhir, adalah milik Tuhan. Jadi kalau
manusia pasti mati, tidak ada pandemi corona juga pasti mati, tidur pun Anda bisa mati kalau sudah waktunya. Jadi pergunakanlah sisa waktu yang ada, karena firman Tuhan ya dan amin. Nah, mari kita lihat di firman Efesus. Kita lihat di firman Efesus 6. Kita lihat firman Efesus 6 ayat 10 tertulis ayat 12 kita ayat 10 kita baca ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi tertulis kuat di dalam Tuhan. Baru kita akan kuat kalau kita tinggal di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Jadi bukan di luar ataupun jauh. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggakan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Dikatakan di sini, pergunakannya perisai iman pada saat-saat seluruh dunia dilanda pandemi COVID-19. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu adalah pedang, roh, senjata Allah. Jadi firman itu tertulis, firman itu yang saudara dengar, itu yang membuat iman saudara dan saya menjadi kuat pada saat Anda tinggal di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya, di dalam firman yang adalah Allah, di dalam firman yang adalah Yesus yang menjadi manusia, Yesus Kristus itu. Ada kuasa di dalamnya. Itu tertulis juga di dalam Yohanes 15 ayat 7. Saudara melihat bagaimana firman ini menjadi senjata yang bisa memadamkan semua panah api dari si jahat, yaitu iblis. Termasuk dalam keadaan sekarang, segala keadaan pergunakanlah iman saudara, karena tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Kita lihat Yohanes 15 ayat 7. Betapa pentingnya iman kepada firman Tuhan. Jadi tertulis Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi jaminan kamu akan menerimanya. Waktu engkau mendengar firman Tuhan dan engkau percaya dengan iman, melakukan, bertindak, maka firman itu akan tinggal. Jadi bukan hanya dibaca satu hari 10 pasal ataupun 50 pasal, terus Anda diberkati, Anda terus merasa hebat, tidak. Tetapi waktu firman itu engkau lakukan, maka dia akan tinggal. Kita baca yang ayat 10, Yohanes 15 ayat 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi kita melihat waktu kita melakukan firman itu, maka kita tinggal di dalam kasih Tuhan, dan seperti Yesus menuruti perintah Bapa dan tinggal di dalam kasih-Nya. Jadi ini sangat penting, karena kasih Tuhan atas dunia ini sehingga diberikan karunia anaknya tunggal kepada kita. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan. Tetapi oleh darah Yesus
kita sudah ditebus, jadi dari segala sakit penyakit, dari dosa. Jadi kita harus percaya bahwa hidup kita dan mati kita adalah milik Tuhan. Mau kondisi dunia semakin hari semakin jahat dengan virus corona, bahkan setelah virus corona ini habis, akan ada lagi masalah-masalah di dunia ini. Tidak akan menjadi lebih baik, tetapi semakin jahat. Karena Tuhan berkata, kalau Anda mau sembuh, Anda harus percaya dengan iman, Anda harus melekat dengan firman. Iman saudara berdiri di atas firman Tuhan dan melakukan. Kita lihat bagaimana Yohanes 1 ayat 12 tertulis. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kita adalah anak-anak Allah, sudah ditebus oleh darah Yesus, maka kita sudah merayakan Paskah, sehingga kita ini adalah anak Allah. Saudara dan saya adalah anak-anak Allah. Saudara punya kuasa. Saudara adalah anak-anak Allah. Dan saudara harus menggunakan otoritas hak saudara sebagai anak-anak Allah. Kita lihat Lukas 10 ayat 19. Kita lihat Lukas 10 ayat 19. Sebagai anak-anak Allah, kita punya kuasa, yaitu sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Nah, ayat yang tadi ini, 3 ayat tadi dari Yohanes 1 ayat 12, kemudian Lukas 10 ayat 19, kita lihat di Markus 16, ya, nyambung di Markus 16 ayat 17 dan 18, serupa tapi tak sama. Markus 16 ayat 17-18 dikatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi sekalipun ada virus corona, kalau saudara belum waktunya mati, tidak akan celaka. Di sini tertulis mereka tidak akan mendapat celaka sekalipun minum racun maut. Jadi jaminan. Tetapi di ayat 17, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya, yang punya iman. Sudah ditulis di dalam Lukas 1 ayat 37, bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Percaya itu, orang percaya itu adalah punya iman. Orang percaya pasti berdoa, orang percaya takut akan Tuhan, orang percaya memperkatakan melakukan firman Tuhan, orang percaya pasti tidak takut. Karena ketakutan itu membuat kekuatanmu kecil, tertulis di dalam firman Tuhan. Ayub juga mengalami, yang kutakutkan itulah yang terjadi. Jadi orang takut itu gak punya kekuatan, lemah, kecil, jadi gampang jatuh. Tetapi orang yang percaya dengan iman, sekalipun jatuh, tidak akan tergeletak. Itu jaminan. Maka pesan Tuhan, ingat pada saat Yesus Kristus hari ke-40 naik ke atas surga, sebelum dia naik, memanggil murid-muridnya berkumpul, mengurapi dengan kuasa tenaga, tetapi ada pesan, yaitu berdoalah senantiasa dengan tidak jemu-jemu dan putus-putus, ya. Nah, saudara harus koreksi diri sendiri. Bukan berapa lama Anda berdoa, berapa jam, tetapi berapa besar Anda percaya, berapa besar Anda beriman kepada firman Tuhan yang adalah Allah. Kalau Anda percaya, Anda beriman, Anda pasti berdoa.
Kalau Anda percaya, Anda pasti mencintai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Injil kekuatan Allah. Kalau Anda percaya melakukan firman Tuhan, maka Anda tinggal di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena bumi langit semua isinya, dari Kejadian ayat 1, pasal 1 ayat 1 dikatakan tadi, bahwa bumi langit gelap gulita, Roh Allah melayang-layang di atas air. Demikian juga di dalam Yohanes 1 ayat 1 tertulis bahwa di dalam Dia, yaitu firman, ada hidup, dan kegelapan tidak menguasainya. Karena firman itu bersama Allah. Kalau Anda bersama firman, Anda bersama Allah. Anda percaya firman, Anda melakukan. Dengan pertolongan Roh Kudus, maka Anda akan melihat jalan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jadi di sini banyak SMS, WA. Jadi semua ada masalah, penyakit, masalah apapun, Tuhan tidak memberikan roh yang takut. Tuhan tidak memberikan roh yang takut-takut kepada saudara, tetapi Tuhan sudah menebus saudara dan saya, sehingga saudara dan saya menjadi anak Allah. Yohanes 1 ayat 12, Anda dan saya adalah anak Allah. Anda punya Yesus yang luar biasa. Kuasanya, kasihnya dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Tertulis dalam Ibrani 13 ayat 8. Pegang janji Tuhan, beriman di atas firman Tuhan. Jangan pernah goyah. Anda harus waspada, teguh iman saudara. Bergaul dengan orang-orang yang punya iman, yang bisa membangun iman saudara, bukan menghakimi ataupun menjatuhkan. Karena Tuhan Yesus tidak pernah menghakimi. Tuhan berfirman, orang sakit perlu tabib. Saudara sakit penyakit, Anda perlu tabib, yaitu namanya Yesus. Tidak ada yang mustahil. Tidak peduli Anda di rumah saat ini mendengar, tidak peduli Anda di luar kota, tidak peduli dengan fasilitas lewat radio, telepon, kuasa Tuhan itu sempurna, ya dan amin. Jangan tawar hati. Tuhan Yesus berkata di dalam firman, di dalam Alkitab tertulis, Dia dengan hatinya yang penuh belas kasihan, Dia selalu berkata, maukah engkau sembuh? Apa yang hendak engkau minta? Apa yang hendak aku lakukan bagimu? Yesus selalu mengatakan. Demikian juga pada saat Musa di Laut Teberau, pada tulah yang ke-10, bangsa Israel bersungut-sungut. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, adakah sesuatu yang mustahil bagiku? Demikian pesan Tuhan kepada Musa, supaya disampaikan kepada umat Israel bahwa sudah 9 tulah engkau lewati, 9 mujizat, masih tidak percaya. Jadi sangat penting kalau saudara setiap hari mendengar satu ayat firman Tuhan menjadi rema. Anda minta pertolongan Roh Kudus. Kalau nggak ngerti, minta. Seperti tertulis di dalam Matius 17 ayat 7. Anda dan saya adalah anak Allah. Kita boleh minta, tapi dengan etika surgawi, dengan rendah hati, dengan lemah lembut. Saudara dan saya adalah murid Yesus, dipilih, dipanggil, diberikan tubuh dan darahnya, sehingga saudara dan saya boleh meminta. Tertulis hal pengabulan doa di Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi malam ini mari kita merendahkan diri, satukan hati saudara, iman saudara. Mari percaya, libatkan Roh Kudus, sehingga saudara dan Roh Kudus dan nama Yesus, saudara sudah 2-3 orang sepakat.
kalau saudara saat ini di rumah sendiri, percaya bahwa roh Tuhan ada padamu, tubuhmu adalah bait Allah, seperti tertulis dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 dikatakan, jikalau ada orang atau barang siapa yang berusaha membinasakan tubuhmu, yaitu bait Allah, maka Tuhan akan membinasakan dia. Jadi kalau saudara ada sakit penyakit yang disebabkan oleh kuasa-kuasa gelap, atau karena kesalahan diri sendiri, atau karena dosa, atau karena roh-roh najis, roh jahat, kutuk, dan lain-lain guna-guna, percaya firman Tuhan itu, bahwa tubuh saudara bait Allah, sudah ditebus oleh darah Yesus, sehingga saudara dan saya menjadi anak Allah, sudah diberikan kuasa seperti yang Tuhan katakan di dalam Yohanes 1 ayat 12, dan sehingga saudara mempunyai kuasa untuk menginjak ular kalajengking, saudara mempunyai kuasa sebagai orang percaya mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Dengan kuasa yang sama yang terjun dalam firman tersebut, saudara dan saya sehati sepakat. Saat ini saya ada di studio, Anda ada di rumah, dan semua orang yang meminta doa malam ini, mari kita satukan iman kita, dan kita percaya bahwa Yesus Kristus dulu, sekarang, selamanya tidak berubah. Kalau Anda punya dosa, mari berbalik, bertobat, maka Tuhan akan menolong saudara. Saya hanya menyampaikan firman Tuhan, supaya firman Tuhan itu membangkitkan iman saudara. Jadi sangat penting. Kenapa harus mendengar? Karena dengan mendengar, dengan hati yang haus dan lapar, dengan iman percaya bahwa malam ini melalui firman Tuhan tadi, dengan pertolongan Roh Kudus, dimanapun saudara berada, mari saudara taruh tangan saudara di tempat yang sakit, taruh tangan saudara yang satunya di dada saudara, minta belas kasihan Tuhan, karena saudara dan saya adalah miliknya. Hidup dan mati saudara adalah miliknya. Semua orang yang ada di rumah yang mendengar siaran ini, saya melihat di sini ada Pak Gunawan, mata kanannya yang tertutup selaput, minta dipulihkan kembali. Dan saya sangat bersukacita karena tertulis minta selaput mata kanannya bisa melihat kembali, agar bisa jelas membaca firman Tuhan. Luar biasa, imannya luar biasa. Kalau sepatah kata hambaku sembuh, maka saat ini juga mari Pak Gunawan tumpang tangan di matanya yang kanan, karena saya sudah melihat banyak mujizat tanpa saya menumpang tangan. Waktu saya menyampaikan firman Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Dan Roh Kudus berkata kepada satu jemaat di Jakarta, yaitu untuk menumpangkan tangannya sendiri di mata kanannya yang waktu saat itu retinanya rusak. Untuk operasi belum tentu bisa sembuh, karena mata retinanya rusak. Tidak ada biaya, mungkin ratusan juta. Saya tidak mengenal dia, tetapi saya menyampaikan firman, disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka. Jadi sangat penting malam ini bagaimana Roh Kudus menuntun untuk memberitakan firman tadi yang tidak saya persiapkan dan mengalir begitu saja. Dan saya percaya Yesus yang sama, kuasanya yang sama, waktu itu menyembuhkan seorang ibu yang matanya buta retina sebelah kanan, itu kira-kira 3 tahun yang lalu di Jakarta, di mana Roh Kudus menyuruh menumpang tangannya sendiri yang kanan, yang retinanya rusak. Dan pada saat itu ada kuasa yang berupa hawa yang panas mengurapi, menyembuhkan matanya yang kanan, menjadi sembuh total. Dan setelah itu dia disuruh Tuhan untuk baca firman. Pada saat itu saya ada di mimbar, khotbah belum selesai. Pada saat berjalan firman, Tuhan menyembuhkan dia. Dan selesai ibadah, dia bersaksi, menangis. Sampai hari ini dia tetap sembuh. Namanya Ibu Kesha. Saya mengetahui namanya setelah
3 tahun kemudian. Demikian juga seorang wakil gembala kencing batu, tidak bisa buang air. Waktu saya membawa firman, disampaikannya firmannya, disembuhkannya mereka tanpa tumpang tangan. Itu tiba-tiba turun dari loteng ruko di gereja itu, kencing sampai 3 kali. Yang pertama kali sakit, yang kedua kali agak sakit, dan yang ketiga kali total sembuh. Dan ternyata beliau adalah seorang wakil gembala. Saya percaya malam ini ayat yang sama yang saudara dengar, apapun masalah saudara, percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Bukan hanya virus corona. Jadi jangan takut mati. Berimanlah sampai mati. Berimanlah sampai mati. Punya iman yang gak takut mati. Karena barang siapa yang menyayangkan nyawanya, malah kehilangan nyawanya. Jangan takut mati karena virus corona, tetapi juga harus berhikmat dengan akal budi. Jangan sok rohani ngerong-ngerong, tetapi Anda tidak bertindak dengan akal budi. Karena kita manusia diciptakan dengan akal budi. Sehingga saudara juga harus cerdik supaya tidak tertipu. Supaya saudara penuh dengan firman Allah, sehingga saudara kuat di dalam firman Allah. Waktu saudara percaya melakukan firman Allah, maka kuasa Tuhan lewat Roh Kudus sesuai dengan iman saudara akan menyembuhkan saudara. Jadi kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan saudara dengan iman saudara. Percaya, jangan takut, tapi bersyukurlah bahwa di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih parah penyakitnya, masalahnya. Kita lihat orang di desa, di gunung, orang miskin. Kita lihat orang yang kena virus corona yang mungkin bisa hidup sembuh atau tidak. Kita belum tahu. Karena hidup mati di tangan Tuhan. Akulah awal, akhir, dan alfa dan omega. Percayalah kepadaku, maka engkau tidak akan dipermalukan. Itu janji firman Tuhan. Saya percaya karena saya sudah melihat banyak mujizat. Jadi saudara beriman bahwa firman itu membangkitkan iman saudara. Ini sangat penting. Datang dengan iman lewat pendengaran akan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan tadi. Jelas bahwa tubuh bait Allah, Anda anak Allah. Kalau percaya firman, iman akan timbul. Jadi Anda sudah mendengar firman, apakah Anda punya iman dan percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tidak ada satupun rancangannya adalah rancangan kecelakaan. Semuanya damai sejahtera bagi orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mari saya akan berdoa bersama-sama. Ada Pak Gunawan. Mari tumpang tangan di tangan kanannya. Gunakan kekuatan imanmu setelah mendengar firman Tuhan. Mintalah hikmat yang dari atas, yaitu hikmat dari firman Allah. Demikian juga kita lihat ada Pak Andri, minta didoakan agar hernia disembuhkan total tanpa operasi. Saya lihat dari WA ini, Pak Andri punya iman, disembuhkan total tanpa operasi. Jadi seperti imanmu, demikian firman Tuhan. Jadi seperti imanmu. Jadi seperti imanmu. Dan Anda harus mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah sembuhkan aku. Engkau memberikan tubuh yang baru, tubuh yang ilahi. Karena saudara adalah buatan tangan Tuhan. Saudara milik Tuhan. Jadi Tuhan bertanggung jawab. Asal saudara percaya, kalau saudara selama ini saudara imannya kendor, saudara melakukan suatu dosa, kesalahan, Tuhan Maha Pengampun. Tuhan selalu mengasihi saudara dan saya. Dan di sini kita lihat ada Bu Eli Graha Tirta. Ya, mohon bantuan doa buat cucu saya yang bernama Vincent dan Felicia.
karena badannya panas sudah 4 hari. Jangan takut, Bu Eli. Tuhan tidak memberikan roh yang takut. Ibu Eli punya iman. Tumpang tangan di anak itu hanya satu kata. Katakan, dalam nama Yesus, roh Tuhan ada padaku. Kuasa Tuhan ada padaku karena aku adalah anak Allah. Caranya berdoa begitu. Dengan otoritas kuasa sebagai anak Allah, aku perintahkan di dalam nama Yesus, Vincent dan Felicia sembuh dari sakit panas dan tidak akan sakit lagi. Percaya. Tiap hari katakan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sembuhkan Vincent dan Felicia. Dalam nama Yesus. Amin. Doanya singkat tetapi penuh dengan iman. Sekalipun engkau melihat belum terjadi, terus lakukan. Semakin engkau sering melakukan, semakin engkau imanmu sebesar gunung, sehingga penyakit itu kecil di hadapan Tuhan. Jadi jangan takut, Ibu Eli, jangan takut. Tuhan mendengar doa ibu, jangan takut. Saya percaya saat ini Vincent dan Felicia dimanapun berada, saat ini Bu Eli percaya dengan iman. Kalau sekarang bersama Vincent dan Felicia, tumpang tangan, perkatakan dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Karena iman Ibu Eli sudah percaya karena firman bahwa Ibu Eli adalah anak Allah, telah diberikan kuasa untuk menginjak ular kalajengking, telah diberikan dan menjadi orang percaya, punya kuasa, dan lakukan sebagai anak Allah. Jangan takut, karena firman tertulis, tunduklah kepada Allah, berarti percaya kepada Allah, percaya kepada nama Yesus, dan lawanlah iblis, maka dia akan lari. Berarti pasti sembuh dalam nama Yesus, pasti lari iblis dalam nama Yesus. Jangan takut. Juga kepada Ibu NN, untuk anak yang namanya H pergi dari rumah. Ibu sebagai ibu percaya Tuhan Maha Pengasih, tapi tolong ibu jangan marah. Redamkan amarah ibu saat ini, Ibu NN. Mari ibu sebagai seorang ibu nyatakan kasih Tuhan kepada anak ibu. Ampunilah dia, jangan dihakimi, jangan dicaci maki, jangan dikutuk, jangan disalahkan terus, tetapi berkati anak ibu, ampuni, berkati dia. Perkatakan perkataan iman, anakku sembuh, anakku kembali, anakku anak yang baik, anak yang cinta Tuhan, anak yang hormat orang tua, anak yang takut akan Tuhan. Perkatakan perkataan iman, jangan dikutuk, jangan dimarah-marahin, jangan disalah-salahin, tapi doakan dia. Percaya, perkatakan perkataan iman, dalam nama Yesus, anakku pasti pulang. Berkati anakku, supaya apa? Supaya tidak hilang, supaya iblis tidak menampi dia, supaya tidak ada celaka, supaya tidak ada mara bahaya, supaya tidak ada orang-orang yang mencelakakan dia. Doakan dia, berkati dia. Karena ibu sendiri tidak damai sejahtera, ibu gundah gulana, ibu stres, ibu tidak damai sejahtera, makanya tidak bisa tidur. Orang tidur itu tidak bayar, tinggal merem. Ibu harus mengampuni, melepaskan berkat. Ibu harus percaya bahwa Tuhan mendengar doa ibu. Perkatakan perkataan iman, seperti anak bungsu yang terhilang, sudah murtad, ngabisin uang, pulang dipestain 7 hari 7 malam. Jadi kalau anak ibu pulang, lakukan seperti itu. Jangan dimaki-maki, jangan dikutuk-kutuk, karena Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengutuk. Tuhan Yesus selalu memberkati. Seperti perempuan yang dilempar batu, adakah yang dosanya lebih besar daripada dia? Tuhan pun tidak melempar, tapi Tuhan berkata jangan berbuat dosa lagi. Itu adalah perintah. Jadi jangan melakukan kesalahan yang sama, sehingga makin parah. Jadi Ibu NN percaya
berkati anak ibu, doakan, perkatakan, anakku pasti pulang. Dalam nama Yesus. Berkati Tuhan, lindungi Tuhan. Dan itu juga membangun iman ibu. Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Juga kepada yang lain, Ibu N, ya, untuk kesehatan. Nah, di sini Ibu N, tubuh ini gemetaran nggak karuan. Nah, sekarang jaga makan, terus satu, jaga mulut. Jadi jaga mulut perkataan. Jadi jangan ngomong aku kok begini ya, aku kok kadang kumat ya. Jangan diperkatakan, tetapi perkatakan perkataan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan berfirman, jikalau aku percaya, maka aku akan sembuh. Sepatah kata hamba itu sembuh, demikian juga sepatah kata dalam nama Yesus, Tuhan mendengar doaku. Perkatakan, aku pasti sembuh. Jadi jangan dikatakan kadang kumat, takut-takut. Tuhan tidak memberikan roh yang takut. Jadi kepada Ibu Nani, semangat, bangkitkan imanmu. Dengan apa? Bukan hanya membaca firman Tuhan, tetapi percaya setiap kata firman Tuhan. Perkatakan, nubuatkan sebagai rema kepada diri Ibu Nani. Jadi Ibu Nani jangan tawar hati. Ibu harus mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus pasti mendengar doa Ibu Nani. Demikian saya dengan Bu Yeti, lutut kiri sakit, sering sakit, kepala. Jadi itu pun kita harus lihat apakah ibu makannya sembarangan, usianya sudah lanjut. Ibu juga harus banyak berdoa, ibu juga harus banyak memperkatakan firman Tuhan. Pendeta hanya alat. Jadi jangan bergantung kepada hikmat manusia, tapi kepada hikmat Allah. Ibu harus datang, meminta, mencari, mengetuk pintu hati Tuhan dengan iman percaya seperti Matius 7 ayat 7, maka Tuhan akan menyembuhkan lutut kiri yang sakit itu. Dan bahkan ibu akan sehat walafiat. Percaya dengan iman, aku sembuh dalam nama Yesus. Tulang otot yang baru, karena tubuhku adalah bait Allah. Tubuh yang ilahi sudah diciptakan dari debu ini oleh kuasa Tuhan. Jadi tanpa seizin Tuhan, ibu tidak akan sakit. Kalau sakit itu karena kesalahan sendiri, ya ibu bertobat, minta belas kasihan Tuhan. Nah, untuk anaknya yang Rio, jari kaki kanan ada benjolan, supaya bisa kempes normal, ibu tiap hari tumpang tangan dalam nama Yesus. Kaki kanan yang ada benjolan itu sembuh dalam nama Yesus, dengan dasar iman, yaitu kepadaku telah diberikan kuasa sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 dasar firman-Nya, dan Yohanes 15 ayat 7. Jikalau firman itu tinggal di dalam engkau, maka apa yang kau minta doakan, Tuhan akan mengabulkannya. Percaya ayat itu. Ya, ini ada telepon masuk. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Shalom. Selamat malam, dari mana? Dari Pak Sugeng Riyadi. Halo, suaranya bisa agak keras? Dari Pak Sugeng Riyadi. Pak Sugeng Riyadi. Sudaryadi. Sugeng Riyadi. Sugeng Yadi. Pak Sugeng Riyadi. Iya, Pak Sugeng Riyadi, usia berapa? Usia 65. 65, iya. Iya. Bapak sekarang ada di tempat tidur? Iya, betul. Saya melihat Bapak ada di tempat tidur. Iya. Anda sesak napas sekarang? Sakit mata. Iya, Anda sesak napas. Jadi mari saya tuntun ya. Iya. Anda saat ini sesak napas ya. Roh Kudus memperlihatkan saya. Anda coba bisa duduk. Iya. Di situ ada siapa? Anak atau siapa? Anak tidur juga. Oke, Bapak sendiri. Bapak bisa duduk? Sendirian ya. Iya, Bapak bisa duduk, Senden? Bisa. Oke. Ingat, Tuhan Yesus mengasihi Bapak. Iya. Ya, Bapak Sugeng Riyadi, jangan takut mati. Iya. Anda tidak akan mati. Nah, sekarang Bapak, saya mau tanya, apakah Bapak suka minum es? Oh, enggak pernah. Enggak. Oke. Iya.
Bapak minum air panas, Iya. ya, hangat-hangat dengan akal budi. Iya. Apakah Bapak makan teratur? Apa? Halo? Apakah Bapak suka makan makanan yang kayak jeroan, gorengan, begitu? Enggak. Enggak. Jarang Oke. sekarang. Cuman Bapak jangan suka telat makan, ya. Iya. Bapak suka telat makan, oke? Iya. ya. Telat makan. Bapak suka telat makan sehingga Bapak ini masuk angin. Enggak apa-apa. Tapi sudah berapa lama sakit ini? Matanya nih sudah lama. Mata yang Iya. Kenapa? matanya. Sakit mata, iya. Iya, tapi Bapak sesak napas. Jadi awal, ya, Napas enggak, cuma mata ini loh. ya. Mari Bapak duduk yang enak. Mata Iya. kanan apa kiri atau Iya. matanya kenapa Pak Sugeng? Kurang jelas ini. Kurang jelas atau Iya, keduanya. bisa melihat? Bisa tapi kurang jelas. Katarakmu. Oke. Iya. Nah, Bapak usia berapa tadi? 65. 65. Oke, Bapak duduk ya. Bapak percaya Tuhan Yesus yang sama bisa menyembuhkan? Iya. Saya tidak bisa menyembuhkan. Hanya Yesus. Oke, Bapak duduk. Oke, percaya dengan iman. Pegang tangan Iya. Bapak di dada. Iya. Bapak saya tuntun berdoa. Tutup mata. Iya. Ikuti doa saya. Iya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. aku percaya Aku percaya bahwa kepadaku bahwa kepadamu telah diberikan kuasa dengan kekuatan sebagai anak-anak Allah. dan anak. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. aku percaya dengan iman Aku percaya bahwa aku akan sembuh. bahwa Aku akan melihat. ya Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku percaya aku percaya aku akan sembuh aku akan sembuh oleh kuasa Tuhan, oleh kuasa Tuhan, oleh pilu-pilu darah Yesus. oleh virus Semakin hari ya. penglihatanku semakin jelas. Jadi Kelihatan setiap hari, semakin jelas. ya, setiap hari Bapak tumpang tangan Iya. di mata Bapak, perkatakan dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus aku bisa melihat, aku mataku sembuh. Setiap hari berdoa begitu dengan iman. Jadi supaya imannya Bapak dilatih. Kalau imannya Bapak dilatih setiap hari tambah tajam, dengan iman itu semakin kuat, maka kesembuhan akan terjadi. Prosesnya tergantung iman Bapak. Bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Tapi di sini Tuhan melatih iman Bapak. amin. Tapi kalau sudah bisa melihat, mengucap syukur, cintailah firman Tuhan yang adalah Allah. Hanya itu, Tuhan hanya meminta, cintailah firman Tuhan. Amin. Amin, saudara. Ya, Bapak Sugeng Riyadi, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara Rini. Ibu Yeti, anaknya Rio, ya, perkatakan dengan iman setiap hari. Ada kuasa, jadi jangan pernah putus asa. Doakan, kalau hari ini nggak sembuh, besok pasti sembuh. Karena janji Tuhan, yang percaya pasti sembuh. Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan separuh. Di dalam Alkitab tertulis, semua orang-orang itu adalah orang-orang yang awalnya adalah orang sakit, orang bukan orang percaya. Tetapi setelah mendengar firman, percaya, minta disembuhkan oleh Tuhan. Maka Tuhan Yesus berkata, jadi seperti imanmu. Bahkan Tuhan Yesus tidak menumpang tangan kepada 10 orang kusta, pergilah. Karena imannya mereka sembuh. Demikian juga malam ini, tanpa tumpang tangan, Anda percaya sepatah kata, Tuhan, Engkau perkatakan saat ini di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, maka aku akan sembuh. Terima kasih Tuhan, Kau sudah sembuhkan aku. Sekalipun secara jasmani Engkau belum sembuh, tetapi itulah iman. Diperkatakan aku percaya, aku pasti sembuh. Tiap pagi terima kasih Tuhan, aku melihat. Terima kasih Tuhan, aku jalan. Terima kasih Tuhan, aku percaya dalam nama Yesus. Maka mujizat akan terjadi. Nah, ini maaf ada telepon masuk.
Shalom. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam Pak. Ya, dengan Ibu siapa? Ibu Lina. Ibu Lina. Ya, Ibu Lina usia berapa? usia 86 Pak. Oke, puji Tuhan. Wah, Ibu semangat ya. Ibu, Minta tolong doakan di perut saya bawah ini. Kenapa? Rasa sakit Pak. Ibu Lina kenapa? Perut bawah saya ini rasa Kiri sakit. apa kanan? Ya di tengah perut. Ibu punya riwayat sakit mah? Oh enggak Pak. Enggak. Ibu suka makan sambal? Enggak suka Oke. Pak. Ibu banyak makan yang lembut-lembut. Terus Iya. sudah berapa lama sakit? Kira-kira ya barusan 10 hari. Oh, 10 hari. Ibu ke dokter? Enggak Pak. Oke. Enggak minum obat? Enggak. Oke. Ibu percaya bahwa kuasa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan? Iya percaya Pak. Saat ini Ibu posisinya di mana? Di kamar, di tempat tidur? Di tempat tidur. Oke. Di kamar, Ibu Pak. duduk yang selonjor enak ya. Iya. Oke. Senderan, mari kita hormati. Mari Ibu tumpang tangan. Ibu percaya Iya. Tuhan Yesus yang sama bisa menyembuhkan? Iya. Oke. Tumpang Percaya, tangan di Pak. tempat yang sakit. Saya. Fokus hanya kepada Tuhan Yesus. Iya, Pak. Fokus dengan iman ya Bu. Oke. Iya, Oke. iya, Pak. Ikutin doa saya. Ya. Dalam nama Yesus, Dalam nama Yesus. aku percaya Aku percaya. tubuhku bait Allah kudus. Tubuhku bait Allah kudus. Barang siapa? Ya. Barang siapa Barang siapa yang berusaha membinasakan tubuhku, yang mengusahakan tubuhku, baik itu penyakit baik itu penyakit, apapun jenisnya, apapun jenisnya, maka Tuhan maka Tuhan akan membinasakan akan membinasakan segala sakit penyakit segala sakit yang ada di perutku. yang ada di Tuhan akan menyembuhkan Tuhan akan menyembuhkan sempurna sempurna dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Aku percaya, Aku percaya. aku sembuh, Aku sembuh. tidak akan pernah sakit lagi. Tidak pernah sakit lagi. Sekarang aku perintahkan Perintahkan kesembuhan kesembuhan terjadi tak sakit di dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Aku percaya. Aku percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah sembuhkan aku. Kau sudah sembuhkan aku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau mengasihiku. Terima kasih. Amin. Ya. Amin. Ya. Terima Terus kasih ya. ya, Maksud berdoa kita- seperti itu, Bu. Iya. Seperti yang tadi berdoanya. Iya. Saya tiap pagi bangun itu ya kalau ke belakang kencing itu mesti saya sebut dalam nama Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus Ya. sudah sembuhkan saya. Gitu Pak. Ya. Ibu suka berdoa ya? Iya. Ya, Ibu seorang pendoa. Jangan takut. Tuhan mengasihi Ibu. Saya lihat Ibu suka iya. berdoa. Ya Pak. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih. Jadi meskipun gereja tutup, Ibu tetap berdoa. Iya, Dan iya, Ibu Pak. punya hati untuk orang-orang lain. Iya. Ibu suka berdoa untuk orang-orang lain. Iya. Ya, makanya Tuhan sayang sama Ibu. Iya. Dan saya berdoa supaya umur yang panjang sampai masa putih rambutmu, aku tetap menggendong kau. Amin Pak. Supaya umur Ibu panjang, sehat walafiat. Penyakit tidak bisa membunuh Ibu kalau tidak Tuhan yang panggil Ibu pulang. Amin. Iya, amin. Amin Ya, Pak. supaya sisa waktu yang ada ini digunakan sebesar-besarnya untuk kemuliaan Tuhan. Oh iya Ya. Pak. Amin. Ibu saya melihat Saya suka. ya, saya ya dipakai untuk main musik Pak di gereja, main piano Pak. Iya. Iya. Iya, iya. Ibu seorang pendoa, saya tahu. Oke. Terima kasih Ibu. Selamat malam Bu Rini. Tuhan Terima Yesus kasih, memberkati. Pak. Terima kasih, Tuhan berkati ya Pak ya. Ya, selamat malam. Ya, ada lagi siapa itu? Ibu Rini, ya. Ya, Ibu Rini itu saya tanya yang mau didoakan itu apa? Teman atau hubungan apa? Tidak ada penjelasan. Itu untuk berdoa untuk siapa? Margaret. Ibu Margareta dari Ibu Rini. Jadi firman Tuhan dikatakan hendaknya engkau sehati sepakat. Jadi kalau enggak sehati sepakat, enggak seiman, terus dilanggar, ya itu melanggar firman Tuhan. Jadi resiko ditanggung sendiri. Kita pun sebagai hamba Tuhan tidak bisa menolong. Tetapi
Kita hanya bisa berdoa, minta belas kasihan Tuhan supaya dia melihat, dia mendengar, dibukakan akan kebenaran firman Tuhan. Karena hal itu adalah bersifat pribadi, pilihan. Jadi apa yang dia pilih, apa yang dia tabur, ya dia tuai. Karena masalah pernikahan itu sakral. Karena menikah cuma satu kali. Kalau salah, ya resiko ditanggung sendiri. Jadi kalau tidak seiman, ya kita sebagai hamba Tuhan, kita tidak bisa memberkati secara alkitabiah, tidak seiman. Nanti akan jadi batu sandungan. Jadi hal ini adalah sangat sensitif. Jadi harus dikonseling, harus banyak prosesnya. Jadi tidak bisa langsung. Jadi Bu Rini tetap harus menunjukkan kasih Tuhan, harus berbelas kasih. Jadi jangan dikutuk, jangan dimaki-maki. Tolonglah dia, kasihan karena dia tersesat. Jadi orang sakit perlu tabib, orang tersesat perlu peta, perlu firman Tuhan. Jadi Bu Rini doakan Ibu Margareta, ya. Tuhan Yesus memberkati. Dari Ibu W, kemo 31 kali, di lever masih ada tumor. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kalau Ibu percaya firman Tuhan, Lukas 1 ayat 37, bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Bahkan Ayub penyakitnya lebih parah dari Ibu. Tetapi waktu Ayub sadar, sehingga dia berkata kepada Tuhan, sesungguhnya Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada satupun yang gagal. Demikian hari ini. Jangan mengimani kemo 31 kali atau kemo berapa ratus kali. Tapi imanilah, obatnya cuma satu, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah obat yang mujarab, menguatkan tulang ototmu. Makanlah 1 hari 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, sepuasnya. Itu obat gratis, yaitu renungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air sungai, mengalir deras, setiap apa yang kau minta dan doakan, Tuhan akan mengabulkannya. Tuhan akan buat engkau berhasil, dan Tuhan akan menjawab doamu. Waktu firman itu engkau baca, engkau renungkan, akan menguatkan imanmu, sehingga imanmu timbul dan engkau melakukan, melangkah, maka mujizat akan terjadi. Jadi obatnya hanya firman Tuhan. Jangan takut mati, semua orang pasti mati. Dan kalau ada dosa, kalau ada kepahitan, cepat bereskan. Ampuni musuhmu, orang yang mengutuk engkau, berkati mereka. Bahkan 70 kali 7 kali engkau memberkati dan mengampuni mereka, maka Tuhan juga akan mengampuni engkau. Karena firman Tuhan dikatakan, kalau engkau mengampuni dosa orang lain, maka orang itu akan diampuni. Demikian Tuhan berfirman. Jadi lakukan bagian apa yang Tuhan katakan, maka Roh Kudus akan bekerja melalui iman ibu yang timbul karena firman Tuhan. Karena iman itu adalah pemberian Allah, dan ibu harus percaya, jangan takut. Ya, jadi kalau ada kepahitan, Anda bereskan. Yes. Dan saya percaya dalam nama Yesus tidak ada yang mustahil. Jadi kalau didoakan, kalau belum beres, ada kepahitan, seperti bejana itu tidak bersih, seperti gelas itu masih kotor. Jadi supaya kita percaya, bekerja sama dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan menolong ibu. Ya, jangan takut mati. Perkatakan dengan iman bahwa ibu akan sembuh. Tetapi Anda harus merendahkan diri, koreksi apakah ada dosa, kesalahan yang sengaja maupun tidak. Anda harus bereskan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ya, mari Untuk kita. Ibu W, saya kok dapat harus ngampuni ya, lepaskan pengampunan secara tulus Bu, karena seringkali penyakit kanker atau tumor itu dikaitkan dengan ada kepahitan. Jadi saya percaya ketika Ibu belajar seperti apa yang Tuhan ajarkan melalui karya salib Kristus, di mana waktu di atas Tuhan tuh bahkan ngomong
salah satu perkataan, 7 perkataan di atas kayu salib itu adalah, ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi Ibu W ampuni orang yang menyakiti Ibu secara luar biasa ya. Maka saya percaya ketika Ibu berdoa, Ibu minta disembuhkan, maka Tuhan yang akan menyembuhkan. Juga Ibu tadi yang tua yang perutnya sakit ya, umur 86 itu kok kami dapat coba kalau sakitnya berkelanjutan diperiksakan usus buntunya. Ya, Ibu yang tadi 86 tahun yang telepon ya, Ibu Rina ya. Coba kalau memang diperiksakan usus buntunya, kalau enggak sembuh-sembuh. Puji Tuhan, haleluya. Demikian kasih Tuhan, kita sampai kepada penghujung program Ultimate Intimacy edisi Jumat 17 April 2020. Tadi firman Tuhan mengatakan bahwa bukan korban bakaran, korban sembelihan persembahan, tapi apa yang Tuhan mau dari kita adalah kita mendengarkan suara Tuhan dan melakukan perintahnya. Mendengar firman Tuhan secara umum dan belajar untuk mendengar suara Tuhan secara khusus. Di Mazmur 50 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan akan membuka telinga kita pada pagi hari. Jadi saudaraku, kalau pagi-pagi kita dibanguni Tuhan jam 3 pagi, setengah 4 pagi, bangunlah saudaraku, berdoalah. Maka saya percaya Tuhan akan membuka telinga kita dan secara khusus Tuhan akan berbicara kepada kita. Ketika kita mau membuka hati dan mencari wajah Tuhan, maka Tuhan akan berbicara. Ketika Tuhan berbicara secara khusus, maka apa yang menjadi pergumulan kita, Tuhan akan berbicara secara langsung. Karena Roh Kudus itu telah dimeteraikan dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus ada di dalam hati kita. Maka dia akan berbicara kepada saudara, dia akan menuntun saudara untuk melakukan perintah-perintah Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan, kehadiran-Mu melalui firman-Mu, melalui doa-doa yang dipanjatkan, jamahan-Mu yang menjamah kehidupan dari kami semua, baik mereka yang mengalami sakit penyakit maupun mereka yang punya pergumulan di dalam keluarga, teman, bahkan kehidupan Tuhan. Engkau Tuhan yang mengasihi, Engkau Tuhan yang menyembuhkan. Ketika firman-Mu diperkatakan, maka kesembuhan akan terjadi, dan itu terjadi kepada setiap daripada kami. Dan firman-Mu akan menjadi rema dalam kehidupan kami, memberkati kami untuk hidup kami boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, khususnya pada masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Engkau membawa kami kembali semua kepada gereja mula-mula di mana kami hidup setiap hari mencari wajah-Mu, memberitakan Kristus Injil, dan hidup menjadi berkat, saling memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, ajari kami untuk mendengar suara-Mu, ajari kami untuk melakukan perintah-Mu. Yang percaya kami semua sama-sama mengatakan amin.